Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Alhamdulillahi arsala rasulahu baina yadis sa'ah basyira wa nadhira wa ta'iyan ilallahi bi'idnih wa sirajan munira ballaghar risalah wa atal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal ikhwah faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah haitsu yaqulu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amala alladhi yuballighuni hubbaka. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin hadirat jamaah kajian Ahad Enjang PCM Parakan di Masjid Al-Manar ingkang sedaya mugi-mugi tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur dateng Allah enjang menika Allah Subhanahu wa taala tasih maringi kesempatan, tasih maringi kesehatan dateng panjenengan kula supados panjenengan lan kula ngginakaken kesempatan lan kesehatan menika kagem nambahi amal kesaenan, amal soleh. Wujudipun enjang menika setunggal saged silaturahmi, nomor kalih saged thalabul ilmi. Mugi-mugi sedaya ikhtiar usaha dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Para rawuh, Allah Subhanahu wa taala ngendika mukadimah niki, prolognya dulu, mengendika bahwa manusia yang semua hadir di dunia ini ketika nanti sudah hadir di akhirat dari berbagai macam golongan manusia, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang jadi mantri, juga ada yang jadi menteri. Kinten-kinten nek amal soleh menteri kareh mantri akeh pundi? Utawa amal maksiate menteri karo mantri akeh ndi? Pun ate dadi menteri napa? Kok suudon. Ngeten nggih. Intine pun ngeten Bapak Ibu sekalian, ngenjang niku bagaimanapun kondisi manusia di bumi ini hanya dibagi menjadi tiga. Miderek ngendikanipun Allah. Allah ngendika wonten ing surat Al-Waqiah. Al-Waqiah ayat 7. Wonten ingkang hafal?
Ingkang apal pikantuk hadiah snack kalih. Ngoten nggih, ana snack barang lho ya. Wa kuntum azwajang salasah. Gitu? Wa kuntum azwajang salasah. Kata Allah, kalian semua nanti di akhirat terbagi menjadi 3. Sak meniki werna-werna kaya ngeten iki, ming desuk dadi 3, nasibe niku. Kata Allah di dalam tafsirnya ini, tafsir wa kuntum azwajang salasah itu, satu kelompok, satu golongan masuk ke dalam nerakanya Allah langsung dan kekal. Diterangkan oleh wonten ayat innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika syarul ulaika hum syarul bariyah. Surat Al-Bayyinah ayat pokoknya Al-Bayyinah ngoten mawon. Ya. Innal ladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, orang-orang musyrik. Diketerangipun Allah fi nari jahannam khalidina fiha. Maka orang kafir itu, orang musyrik itu akan masuk neraka dan kekal. Kemudian yang kedua, orang yang masuk surga langsung tanpa diperiksa, tanpa disiksa, bighairi hisab wala adab, dan kekal di dalamnya. Nomor 2, walladzina taqaw rabbahum milal jannati zumara, dan seterusnya. Siapa mereka yang langsung masuk surga tanpa ada periksa hisab, tanpa ada siksa adab? Mereka adalah orang-orang yang ittaqau, yang bertakwa, yang bertakwa. Maka Bapak Ibu, di ayat lain Allah ngendika al akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Surat Al-Qur'an. Mesti bener. Surat apa? Al-Qur'an, kan gitu. Ini diterangkan Allah. Besok di akhirat, ini keadaan manusia, al akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din aduwwun. Orang-orang yang di bumi hari ini, di dunia ini saling berteman, saling bersaudara, itu, saling nopo, ya, nopo bahasa sekarang do bareng-bareng golek, golek nopo, golek biting, kok golek biting, gitu ya. Jadi kalau niatnya ya, kalau lek do kekancan itu bukan karena takwa, itu kelak akan jadi aduun. Itu pernyataan Allah, kepastian. Al akhillau yauma idzim ba'duhum li ba'din aduun. Besok manusia satu dengan yang lain, walaupun berteman sebagai mukhalid itu akrab, dekat, itu napa nek basa Jawane? Kaya konco kentel, ya gitu. Konco kentel, kadang sinara wedi, ngono. Luwih anu meneh niku. Pokoke berteman yang sangat akrab, sangat dekat, tapi kalau bukan karena ketakwaan, Allah nyatakan aduun, besok akan jadi musuh. Kalau ketemunya, bertemannya, berkumpulnya, bersaudara, berkawannya bukan karena ketakwaan, besok akan jadi musuh. Lek kumpul ketemu sebab leluru beting bareng-bareng ngono ta. Niki lak yo karo pilkada bareng kaitannya karo pilbub ya. Pilgub dan pilbub. Wah sekalian, kalau kita ini enggak hati-hati, ya, kok lek ketemu, ya kan? Le dukung mendukung bukan karena ketakwaan, teng akhirat saling menyalahkan, kan gitu, jadi aduun, jadi musuh. Maka kita ini sudah diberi Al-Quran, sudah diberi hadis untuk lebih paham, tahu bagaimana cara yang benar. Jangan sampai keliru, gitu. Bukan karena rikuh bekewuh, bukan karena teman, karena ora penak dan sebagainya, bukan. Ning mesti dasarnya adalah
takau, ketakwaan. Bapak Ibu, yang ketiga adalah orang-orang yang kemudian dia belum masuk surga, tetapi dia masuk neraka dulu. Ini kelompok golongan ketiga. Inilah yang kemudian disebut alumni neraka, jahanamiyun, gitu ya. Orang yang sebelum masuk surga dia masuk neraka. Kenapa? Karena belum mencapai derajat takwa. Maka kita berupaya ngaji, berjuang lewat persyarikatan dari ranting, cabang dan seterusnya itu untuk bagaimana menambah supaya derajat ketakwaan itu bisa didapat. Ini yang diupayakan. Karena yang paling bahagia nanti adalah ketakwaan. Nek ming iman saja masih neraka. Nek ming iman saja masih neraka. Makanya nanti ada orang-orang yang mendapatkan syafaat. Baik syafaat dari Kanjeng Nabi, baginda Rasul, atau syafaat dari temannya yang lain. Nanti ada beberapa keterangan yang kita kaji. Untuk itulah Bapak sekalian, kita sampaikan kesempatan ini untuk menyampaikan 10 keistimewaan umat akhir zaman. Ada 10 keutamaan umat akhir zaman. Siapa umat akhir zaman? Ya kita-kita ini yang hidup di akhir zaman, yang hidup setelah Rasul terakhir, baginda Rasul Muhammad SAW. Inilah umat akhir zaman. Allah beri spesial kelebihan-kelebihan untuk umat akhir zaman ini. Mengapa menjadi umat yang istimewa? Beberapa keterangan kita dapatkan. Satu diantaranya surat Ali Imran ayat 110. Maaf. Nih. Disebutkan di dalam firman Allah surat Ali Imran, bukan Al Imran. Ampun keliru. Sini. Muni Al Imran kita ora tahu ngaji. Utawa ngaji ning ngalamun. Menteleng ning lamun. Ini Ali Imran, muni Al Imran. Wah, nek kemireng ngoten niku jan isin ya. Gitu ya. Ali Imran 110. Allah ngendika kuntum khaira ummah. Kuntum khaira ummatin. Umat Nabi kita ini, umat Rasul kita ini adalah umat yang terbaik. Dengan kata khaira ummah, umat terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, kata kuntum khaira ummah, kenapa Allah tidak menggunakan kata antum? Ini pertanyaan. Kenapa Allah menggunakan kata kuntum? Apa bedanya antum dengan kuntum? Kalau menggunakan kata kuntum, Bapak Ibu, otomatis setiap umat yang lahir, manusia yang lahir setelah bisa kerasulan, kenabian, setelah Rasul ini diutus, otomatis langsung jadi umat terbaik. Itu kalau antum. Ini terjemahnya terjemah antum ini. Terjemahnya ini pakai antum ini. Kamu atau kalian sebetulnya ya adalah umat yang terbaik kata Allah. Tapi Allah menggunakan kata kuntum. Ini Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas, ini ulama ahli tafsirnya sahabat. Kenapa Allah menggunakan kata kuntum? Ini adalah kata yang sudah berlalu. Kalian telah menjadi umat terbaik. Itu terjemahnya itu. Kalian telah menjadi umat terbaik. Berarti umat terbaik sudah berlalu. Ternyata yang dimaksud oleh Ibnu Abbas, siapa kalian? Kalian ini adalah para sahabat Nabi. Umat yang sudah berlalu itu adalah sahabat Nabi, umat terbaik. Pertanyaannya, apakah umat berikutnya ini bisa masuk menjadi umat terbaik seperti sahabat? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Harus mengikuti sahabat. Itulah yang dikenal dengan salafus soleh, orang-orang terdahulu yang solih. Bagaimana kehidupan kita ini mendekati salafus soleh, terus berupaya ke sana. Kehidupan kita, kehidupan yang pernah dikerjakan oleh sahabat. Makan minum kita dibimbing oleh sahabat dari petunjuk Nabi. Sholat ibadah kita dibimbing oleh sahabat atas petunjuk Nabi. Jangan ngane-nganei.
Jangan tafsir jalan lain. Nah, napa niku? Wong kudu niki buka tafsir jalan lain, dua jalal gitu kan. Kok malah tafsir jalan lain. Kenapa saya matur itu? Saya ketemu dan rada mboten nyaman lah. Saya sampai tak genahake, sampai berdebat itu sampai waktu asar nggak cukup. Gitu. Kenapa? Karena mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj, ini contohnya Pak Bu. Isra dan Mi'raj, saya percaya Isra tapi saya nggak percaya Mi'raj. Ini kan kacau. Isra dan Mi'raj itu satu paket. Isra itu perjalanan Nabi dari Makkah menuju Palestina. Mi'rajnya dari Palestina naik ke langit. Dan di langit itulah Allah perintahkan kepada Kanjeng Nabi Rasul kita untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah kita ini percaya sama Isra-nya, rak percaya karo Mi'rajnya. Jur sholat kita mau di bagaimana gitu. Kapan perintah sholat itu? Ini angel. Wah sulit banget arek nerangake. Kenapa kok dia kemudian mengatakan Mi'raj tidak ada? Karena tidak ada dalam Al-Quran. Adanya dalam Al-Quran adalah Isra. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ini memang diterangkan, tapi Mi'raj tidak diterangkan. Ngati-hati Bapak Ibu sekalian, sangat ngati-hati betul ini. Banyak orang-orang model begini. Ini sebetulnya masuk di dalam ingkar sunnah. Itu. Jadi begini, saya sering matur ini kan memang kita harus menyampaikan itu. Di dalam hal orang-orang yang mengikuti dasar hukum Islam itu ada 3. 1 Al-Quran dan Sunnah. 2 Al-Quran kemudian Sunnah. Yang ketiga Al-Quran tanpa Sunnah. Yang benar yang mana? Al-Quran dan. Karena Al-Quran Sunnah itu kedudukannya sama sebagai sumber hukum. Bahkan salah satu dari A'imah Al-Arba'ah itu, para imam madhab yang 4 itu, beliau sampai mengatakan, salah satunya saya lupa siapa yang mengatakan, Abu Hanifah atau siapa ini. Ini mengatakan begini, Al-Quran butuh sunnah. Al-Quran butuh sunnah, gitu kan? Ini jangan salah paham, seolah-olah Al-Quran koyo tidak lebih kuat, tidak. Bagaimana? Al-Quran butuh sunnah itu maksudnya. Karena tidak semua Al-Quran yang diterangkan dalam Al-Quran itu bisa dipahami tanpa sunnah. Maka penjelasan dari Al-Quran itu pakai sunnah. Al-Quran mengatakan bahwa darah itu haram. Diterangkan oleh hadis tidak semua darah. Kan gitu. Termasuk bangkai. Kan gitu. Bangkai itu dalam Al-Quran disebut haram, maitah itu bangkai. Tidak semua bangkai diterangkan oleh hadis. Contohnya bangkai apa? Ikan bangkai itu boleh. Coba kalau kemudian ikan itu kudu urip, wah nyembelih omone uceng repot. Mongko le nyembelih uceng nganggo bekas ngrajang bako. Lho apa jenenge niku? Gobang ya. Wah, yo malah ngiris tangan toh. Luar biasa gitu. Pripun ayat ini huwaladzi ja'alakumul ardo zalulang famsu fi manakibiha wa kulu mirizki. Ini kalau dibahas ayat itu, Allah itu begitu memudahkan manusia di dunia ini. Gitu loh. Jadi ternyata kita ini saking mudahnya. Coba nek kemudian setiap dapat unjar pedo siji sembelih aja rasi dodol unjar pedo to ya. Nah kalau sekali itu wadai mati rapopo bangkai kan gitu. Enak sekali kan gitu. Ora kon angel-angel. Apa yang Allah tentukan, hukum yang Allah tentukan itu semua untuk kebaikan manusia kok. Kan gitu. Lah sayangnya manusia yang ngeyelan. Gitu, ngeyel lagi tuh. Ini Bapak sekalian, maka banyak hal yang harus kita betul-betul pahami, jangan sampai kita keliru. Tafsirnya dia nggak mau terima tafsir.
Wong itu hanya pendapat manusia. Akhirnya digiring benci kepada ulama. Gitu. Padahal Islam sampai negeri kita ini di bawah ulama. Cukup membaca terjemah saja gitu loh Pak. Ini kan bahaya sekali. Cukup terjemah, enggak bisa. Gitu. Para ulama diragu karena banyak ulama. Katanya ahlul kitab, orang-orang Yahudi, orang Nasrani dulu mereka melenceng itu dari para ulamanya. Sehingga jangan mudah percaya sama ulama. Jangan-jangan kita menafsirkan dengan akal pikiran kita sendiri. Sementara kita nggak ngerti bahasa Arab. Padahal untuk mengerti tentang itu harus bahasa Arab. Kita golongan Arab pating genah. Orang ngerti bahasa Arab kan gitu. Dan seterusnya. Ngerti nggih Bapak Ibu? Ini yang pertama. Kuntum khaira ummah, kalian adalah umat terbaik. Itu karena apa? Karena beramal. Maka kata fi'il yang Allah turunkan. Jadi untuk bisa beramal itu, untuk bisa menjadi golongan orang-orang yang terbaik itu harus obah. Ora kemulan sarung ae. Makanya kita beri namanya persarikatan itu, pergerakan. Kita mendapatkan nama pergerakan, kudu bergerak. Ngaku anggota perserikatan kok ora obah. Ora iso, kudu bergerak, obah. Mikirke musola makmur, mikirke masjid makmur, langgar makmur. Ini gerak semua. Itulah yang kemudian diwarisi para sahabat. Gitu loh. Jadi kita jangan sampai menjadi orang-orang yang diam. Sahabat Nabi itu satu dengan yang lain punya potensi beda-beda, tapi isi kekuatan semuanya digunakan untuk berkontribusi untuk Islam. Yang namanya Abdurrahman bin Auf itu dengan ekonomi dia majukan Islam. Apa Abdurrahman bin Auf tidak bisa perang? Bisa. Tapi kalau urusan perang pedang diwehke Khalid bin Walid lebih tepat. Itu Khalid bin Walid. Kalau urusan permodalan, keuangan, yang namanya Abdurrahman bin Auf pas. Jadi uang itu dipasrahke Khalid, kalau dipasrahke Abdurrahman bin Auf lebih tepat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf punya kelebihan di sisi itu, mengolah uang untuk jadi apa? Sumber kekuatan dakwah. Satu lagi contohnya Ibnu Mas'ud atau Ibnu Abbas tadi. Beliau lebih tepat kalau diberi kitab. Dengan kitab beliau bisa mengajar. Kan gitu, masing-masing diberi kekuatan. Lah sekarang pertanyaannya, kita ini sudah apa yang kita udukan? Udukan ya apa? Napa Bu? Kontribusi maksudnya gitu loh. Wis udu apa ngono lho untuk Islam itu. Gitu loh. Wis ikut urunnya. Urun apa gitu loh. Apa dengan hartanya atau dengan ilmunya atau dengan fisiknya. Untuk apa? Untuk kemajuan Islam melalui persyarikatan Muhammadiyah gitu. Jangan hanya sebagai penonton, bukan kuntum khaira ummah. Ini gitu. Jadi untung khaira ummah itu orang yang kerja dan kerja ngono. Kok jutekan kono kuwi? Ini orang ngapusi. Gitu loh. Orang yang bekerja memang kuntum khaira ummah itu, orang yang obah. Gitu. Makanya Bapak sekalian, berbahagialah orang yang diberi kesehatan dan diberi kesehatan dan kesempatan untuk beramal. Kadang sering kita mengatakan nikmat terbesar adalah kesehatan dan kesempatan. Ada yang lebih besar, yaitu menggunakan kesehatan dan kesempatan untuk beramal. Karena ada yang diberi kesehatan belum tentu untuk beramal soleh. Ada yang diberi kesempatan juga belum tentu untuk beramal soleh. Ini kuntum khaira ummah. Kita termasuk harus orang yang gerak. Kapan leren nek mati. Kan ngono. Makanya Rasul memotivasi kita bahwa ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sijen, penjara bagi orang yang beriman dan surga bagi mereka yang kafir. Orang yang beriman penjara dunia ini, mau apa-apa mikir Allah ridho tidak. Mau bekerja halal atau haram pekerjaannya, semua jadi batas jeruji besi. Maka orang Islam tidak opo-opo plok.
Hah? Apa poplok preso? Ora ngerti saka asal usul saka ngendi. Harus berpikir ini halal apa haram. Ini Allah ridha atau murka. Itulah maka orang yang bertahan untuk mencari yang halal, bertahan terus untuk mencari ridha Allah, maka ketika mati istirahat. Istirahah. Mati itu satu kenikmatan nanti. Lah sekarang kan udah mati. Ya toh? Orang mati itu Masya Allah keluar dari penjara. Orang yang mati itu orang yang keluar dari penjara. Karena apa? Dunia adalah penjara. Maka orang yang mati sudah tidak ada kewajiban-kewajiban. Ora usah tangi gase, ora usah mikir ahad pagi, ora rikuh karo kancane nek ora rawuh ngono to. Ente ana wong mati rikuh. Wong mati kira obah. Nek obah medeni bocah sepakat niku kita. Kan gitu. Maka orang mati itu orang yang sudah mengunduh berbagai bahkan Bapak Ibu, bahkan sebagian kenikmatan yang Allah janjikan sudah diberikan di alam kubur. Sebagian yang Allah janjikan itu sebagiannya sudah diberikan di alam kubur. Maka ada buku nikmatnya malam pertama di alam kubur. Bukan iku Bu, tulisannya biar gede, nikmatnya malam pertama gede cilik nduri ngisore di alam kubur rasido tuku. Aku jebule medeni ngono. Betul itu. Saya dulu sampai membawa buahnya habis itu buku. Kan gitu, dakwah kalau dengan lesan saja kadang nggak cukup, harus dengan kolam tulisan gitu. Nikmatnya malam pertama gede di alam kubur cilik. Njuk do rasido tuku meden-medeni wae ngono. Itu terjadi saya lihat. Ingkang nomor kalih ndak mboten cekap. Itu ya. Keutamaan atau keistimewaan umat akhir zaman yang kedua, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat pertama yang masuk surga. Walaupun di dunia umat paling terakhir. Umat paling terakhir di dunianya terakhir, tapi di akhiratnya pertama. Rasul SAW bersabda, kata beliau dalam hadis Sahih Muslim, aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat, kata Nabi. Lalu aku minta dibukakan, maka penjaga pintu surga berkata, ini malaikat, siapakah engkau? Kata malaikat. Lalu aku jawab, aku Muhammad. Lantas malaikat tersebut berkata, aku diperintahkan dengan sebab engkau. Aku diperintahkan gitu dengan sebab engkau gitu. Aku tidak membukanya sebab Kanjeng Nabi. Tidak dibukanya surga sebab Kanjeng Nabi. Untuk siapapun seorang pun sebelum engkau membukanya. Jadi Nabi yang pertama nanti masuk surga itu baginda Rasul Muhammad SAW. Diikuti para nabi, para rasul yang lain. Umatnya nanti yang paling pertama dari seluruh umat yang pernah hidup di bumi adalah umatnya Rasulullah SAW. Umat-umat yang sebelumnya belum bisa masuk surga sebelum umat Nabi ini masuk surga. Itulah Bapak sekalian spesial, prioritas khusus gitu. Kalau Nabi yang paling terakhir masuk surga siapa? Dari antara para nabi, para rasul yang terakhir masuk surga, Nabi Sulaiman. Kenapa? Kaya. Jadi orang kaya itu di dunia memang nyaman, enak. Arek tuku opo iso, tuku sopo barang yo iso. Wong ning donya nek duwe kan gampang. Opo arek karep opo iso. Tapi di akhirat ora pati penak. Lah orang yang di dunia arek opo-opo ra iso niku terbatas, itu di akhirat rada penak. Ora koken pitakonan. Kinten-kinten milih pundi niku, Bu? Anggo duwe opo-opo atau ora duwe gitu kan? Gitulah Masya Allah. Memang ada plus minus. Maka Nabi Sulaiman pertanggungjawabannya rada akeh. Wong doanya aja doa yang enggak pernah mungkin orang akan melakukan setelahnya kok. Rabbi habli mulkan layam bagi li ahadim mim ba'di itu Nabi Sulaiman, ya Allah
anugerahkanlah kepada aku kerajaan, kekuasaan yang belum pernah engkau berikan kepada siapapun, tidak akan engkau berikan kepada siapapun setelahku nanti. Itu Nabi Sulaiman. Maka Rasul ketika mendapatkan godaan dari jin sing godhong giri godho Rasulullah itu, Rasulullah nyekel jin dicekik. Rasul mengatakan, kalau bukan karena doa Sulaiman akan aku kuasai alam jin gitu. Rasul marah kalau jin sing ganggu niku dicekik. Kalau bukan karena doanya Sulaiman aku kuasai alam jin. Sudah kedisian gitu. Sulaiman sudah mendahului doanya, ya Allah anugerahkanlah aku kerajaan, kekuasaan yang tak pernah engkau berikan kepada siapapun setelahku. Ini Sulaiman. Maka luar biasa Sulaiman. Pasukannya dari banyak kalangan, tidak hanya manusia, dari jin, dari burung, dari semut, iso ngerti bahasa semut gitu. Kaya ngopo jajal ngoten niku. Mongko kendaraane ora kok nganggo napa? Kendaraan darat biasa, naik angin. Ini coba nek ki ambak niku duwe kendaraan angin lah yo mung dolan wae to. Ora sida ngaji. Jeng-jengnya giling-giling gitu. Kemana-mana wes kono, dolanan kan gitu. Lah iya masyaallah. Itu Nabi Sulaiman kendaraannya angin. Nabi Sulaiman luar biasa begitu. Lah Bapak Ibu sekalian, keterangan selanjutnya ini. Ibnu Qayyim, Al-Alamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, umat Islam adalah umat, ini kata beliau, umat Islam adalah umat yang lebih dahulu keluar dari tanah. Bangkit lebih dulu. Yang pertama Nabi memang nanti keluar dari alam kubur ini. Gitu. Umatnya ini langsung bangkit lebih dulu. Lebih dahulu masuk dalam naungan ars. Dan lebih dahulu dalam perhitungan dan hisab. Hisab itu perhitungan, mizan itu timbangan. Nanti ada dua. Kualitas juga dipikirkan, kuantitas juga dipikirkan. Beribadah itu kudu mikir jumlah juga. Kuantitas. Kalau kualitas ini mutu. Maka dari sholat 5 waktu Bapak Ibu, 1 sampai 5, saya tanya Bapak Ibu, 5 waktu ini sing paling berkualitas sholat apa kira-kira? Hah? Asar. Ada yang asar, kalau asar sakit khusuk kualitas. Ada yang subuh. Niku nek tangi. Nek krinan dadi ora khusuk mesti ya. Mesti kesusu dan sebagainya gitu loh. Maka ada dari sholat 5 waktu kuantitas. 5 waktu ini jumlah hisab. Tapi nanti kualitasnya satu dengan lain beda-beda. Ini namanya mizan. Maka ada timbangan, ada hitungan. Gitu. Berapa kali kita ahad pagi 1 tahun, sekian kali. Berapa kali menteleng ning ngalamun ana catetane. Menteleng. Jadi menteleng ning ngalamun niku ya kualitas nanti kan. Gitu. Apalagi unjuk teklu, sudah catetane teklak-teklu ngono. Ya, kualitasnya ya kurang dan seterusnya. Ya, mereka lebih dahulu dalam melewati jembatan Sirat. Berhenti sampai situ Bapak Ibu, Sirat saja tanpa Siratal Mustaqim. Sering masih banyak yang kita dengar Siratal Mustaqim. Tidak ada mustaqim lagi di akhirat. Siratal Mustaqim hanya di dunia. Iman, Islam, Quran, Sunnah dari Allah Rasul, ini Siratal Mustaqim. Qala Allah wa qala Rasul, itu Siratal Mustaqim. Nanti di akhirat sudah tidak ada Siratal Mustaqim. Gitu. Adanya sirat, jembatan, got. Ndak got? Basane sirat niku nek basa Jawa dadi napa jal? Wot. Wot. Begitu. Hanya itu nanti sirat lebih tajam daripada yang tajam, dari semua yang tajam. Lebih licin dari semua yang paling licin. Orang bisa lewat itu ala qadri a'malihim, gumantung amalnya, bukan karena kepandaiannya meringankan badan atau kemudian keseimbangan badan, bukan. Saiki latihan nguwat pring. Tekan kono men rada lancar nggak bisa. Nguwat pring no. Mau anak ngisor banyu enteng, ngisor geni mau genine naik. Sampai ada yang terjilat-jilat itu oleh api. Karena dia gigalnya tapi masih galantungan. Ini yang mengerikan sekali Pak Bu.
Ada yang kecepatannya seperti kilat kata Rasul dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri menerangkan tentang bagaimana beratnya sirat. Ada yang kecepatannya seperti kilat, ternyata cepat dan lambat karena cahaya yang memandu. Onten obore. Lah obor inilah yang akan mengantarkan pada surga, bawah neraka. Sing liwat niku dua macam manusia. Islam semua dua ini, Islam lahir batin dan Islam lahirnya saja, batinnya mboten. Nek orang kafir malah nggak lewat. Orang kafir tuh langsung mlebu. Orang nganggo deg-degan barang niku orang kafir. Kaya rada penak kaya ini, ora penak piye malah langsung neraka. Wong kafir bledeng. Maka Bapak Ibu kalau mau buka firman Allah tentang surga dan neraka, surga dibuka dulu, kalau neraka tidak dibuka dulu. Itu surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar 73 itu surga dibuka dulu oleh Rasul. Tapi neraka nggak ada keterangan siapa yang buka neraka. Itu Az-Zumar 71. Az-Zumar 71 itu menerangkan tentang neraka langsung sudah terbuka, ra ono sing buka. Ora ono keterangan apa Fir'aun, apa Qarun itu, apa Haman, itu Namrud enggak ada. Tapi kalau surga Rasul kita yang buka. Maka memang masuk surga sama masuk neraka nek teng donya niki lek nglampahi gampang masuk neraka. Amalannya itu loh. Amalan masuk neraka itu lebih mudah. Wong banyak yang amar ma'ruf karo nyambi mungkar barang kok. Hah? Ono amar ma'ruf karo nyambi, ono berkata karo isine ngalor ngidul akeh. Oleh pidato makantar-kantar. Koyone mendukung, koyone soleh. Jebule enggak gitu lah. Maka kita itu kudu ngerti kehidupan orang. Hariane kaya ngopo gitu kan? Kaya ngopo salate nek ana azan ki golongan samina wa atokna, ana samina wa kusikna, dicek. Kan gitu, jangan toko ya. Kan gitu, kita harus paham. Karena banyak orang-orang yang ya Allah, sholat 5 waktu ning masjid Jumatan ro. Wonten mboten? Dadi nek selain hari Jumat ra tau ning masjid, kaya njothakake ngono masjid iki. Ah nek dong Jumatan rada ketok itu ora penak karo kiwa tengen nek ora Jumat. Bahkan Jumatan nek kadang ora Jumatan, ngeri to. Makanya kita nyun sewu ini karena kita kaitannya dengan kelak ke depan memilih pemimpin, yo pemimpin sing wedi dosa. Pemimpin sing ngerti akhirat. Pemimpin sing ngerti nek sesuk ke ana kalimat Jawane ngoten iki, sapa gawe nganggo, sapa nandur panen, ngunduh waing pakerti Jawane niku. Orang yang memimpin tanpa ngerti ngunduh waing pakerti, yaitu falsafah Jawa, pitutur Jawa, asu gede menang kerai. Preso maknane napa sejal? Asu gede menang kerai niku ya sapa sing jegok kerti suwe ya kuat. Kan gitu. Akhirnya asu gede menang kerai. Yang terjadi begitu, ing ngarsa mumpung kuwasa, ing madya numpuk bondo lan arta, rewangi korupsi. Ing madya numpuk bondo lan arta, tuturi hanjegali. Niku lah ora kira nggo wasita niki kok sira satu Pak. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara kan ing ngarsa Suntulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Kok saiki ora kaya ngono. Malah ing ngarsa mumpung kuwasa, sikut kanan, sikut kiri, songgrok atas injek bawah. Ora iso dilobi injak. Sampai nanti tersandra, ngono to? Tek iso tersandra. Nek kasandra? Kan gitu sinetron akhirnya. Tersandra, banyak yang tersandra semua. Diberi kesempatan kon mengelola sesuatu, akhirnya korupsi. Mbak wis korupsi, kartu asnya ketangkap, wani macam-macam awas. Begitu akhirnya tunduk semuanya. Kan ngoten. Mula pitutur Jawa aja cedhak kebo gupak. Aja cedhak kebo gupak. Jangan berteman dengan orang-orang yang reget. Gupak.
Kan gitu. Kita akan milih teman yang tadi di awal saya mengawali dengan doa, Allahumma inni as'aluka hubbaka, ya Allah aku mohon kepadamu cintamu, wa hubba man yuhibbuka, dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, wal amal alladzi yuballighuni hubbaka, dan tunjukkanlah aku amal yang bisa mengantarkan pada cintamu. 3. Ini Rasul yang memberi contoh itu, doa ini. Minta cintanya Allah, minta cintanya orang-orang yang mencintai Allah. Kalau kita punya rekan, punya teman, punya lingkungan yang mencintai Allah, wah seneng. Kenapa? Untuk taat harus ada teman, ndak bisa sendiri. Contohnya, nek kiambak bijine salat niku ming siji. Salat kiambak bijine siji. Mbasan, preso mbasan. Pundi? Mbasan niku sak ngandhapi polisi pampang. Mbasan gitu, mbasan ono wong loro 3 4 5 gitu, jadi 27. Memang kita hidup butuh teman ketaatan. Bapak Ibu, kalau teman yang mencintai Allah ini nek salat asar wis peteng wis padang. Hah? Nek teman itu kok mencintai Allah, nek salat subuh isih peteng napa padang? Peteng. Nah, sekarang udah kualak-kualik kok. Nek asaran wis rada peteng, nek subuhan rada padang. Amerika apa Ameriki? Nah, lah ngoten niku lah yo. Kita ini kan mestinya nek salat asar isih padang, nek salat subuh isih peteng. Nek salat asar dadi golongan syarib, wudu pisan kena ge asaran karo maghrib. Mbasan sing subuh golongan bangsawan, bangsa tangi awan. Piro wong Islam sing kaya ngoten niku jal? Dan gitu toh, berapa banyak orang yang begitu. Karena apa? Enggak paham. Maka Bapak Ibu ini sedikit wanti-wanti aja. Ngesuk kudu milih sing kira-kira wedi karo akhirat. Ini karena persoalannya besok itu ditanya oleh Allah. Jangan-jangan persoalannya nasirat dadi ngebot-boti. Maka Bapak Ibu nanti itu ada orang-orang yang berdoa gitu, ketika dia nunggu teman-temannya yang sudah pada nguwot dengan doa Rabbana atmim lana nurona waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Surat At-Tahrim napa nggih? Kalau nggak salah At-Tahrim. Ini pokoknya surat juz 28 paling keri. Lembaran paling keri, halaman paling keri sebelum Tabarok, sebelum juz 29 ada di situ. Sebelum Al-Mulk. Jadi sebelum Al-Mulk itu ada lembaran Al-Mulk sebelah kiri, yang ini apa ya? At-Tahrim apa? Itu sebelah kanan. Ya, kalau nggak salah gitu. Itu ada di ke baris keempat atau kelima. Ya, sekitar baris kelima, Rabbana atmim lana nurona. Ya Allah, sempurnakanlah cahaya atas kami. Gitu. Kenapa? Karena melihat kenyataan di situ sing do liwat itu dipandu oleh cahayanya. Cahaya yang ketika nguwot masing-masing ya niku akan berjalan cepat atau lambat apa bahkan lari karena cahayanya. Gitu Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu, kalau yang nyun sewu yang hari ini itu masih ya, sudahlah bukan masih. Hari ini masih diberi kekuatan harta, tur putra wayah wis do mentas, alamatkan harta itu untuk nguwat sirat. AKMT masih butuh dana besar untuk perjuangan kita ke depan. Kan ngoten. Ini penting, ojo eman, putrane wis do urip dhewe-dhewe wis ngerti luru rezeki. Wes saiki alamatkan ini untuk perjuangan. Kan gitu. Ono sing kadang-kadang ngenteni mentas. Ngenteni mentas putrane gak arek infak. Jebule mandang putrane wis mentas ndek putu. Ah putune ngenteni mentas wis selak mati. Mentas-mentas wae. Pokoknya nek nyun sewu nek wis tugas orang tua memberi ilmu dipondokke, disekolahake wis ilmune. Saiki wis oleh gawean wis men prihatin. Bedone ayam kampung sama ayam pedaging. Ayam pedaging ki uripe mergo fasilitas. Yang ayam kampung mergo kreativitas. Men kreatif. Men golek.
Ojo kabeh dinyo nyanyi ora gede-gede. Niku jenengane fasi. Nek ditinggal ra ono, ditinggal meninggal dunia nanti ora gede-gede deke. Niki bahasanya anu no, bedane niku ayam kampung kali ayam pedaging. Ayam pedaging itu karena fasilitas. Tapi kalau ayam kampung kreatif, nyeker. Ceker-ceker urip. Kan gitu. Mula wong tua kono do maem ceker wae, ngono. Aku butuh, pinteran. Butuh gureh empuk. Cekere anake men sampeyan pinter ceceker, ya apik nasihat kok. Wong Jawa. Kon loro pangan nganggo nyeker-nyeker, ya pitik beda. Sekalian. Nah, ngoten nggih. Jadi ini kembali kepada sirat tadi, orang akan minta kepada Allah, ya Allah sempurnakanlah cahaya kami. Sempurnakanlah cahaya atas kami. Gitu. Karena apa? Nanti cepat lambatnya karena amal. Ada yang beramal dengan hartanya, ada yang beramal dengan fisiknya, ada yang amal dengan ide-ide terobosannya. Jangan sampai tidak ikut nyengkuyung apa-apa. Melu nyiar-nyiarake wis pokoke kula niku beramal soleh hari ini. Begitu. Bagaimana pengajian Ahad pagi saya berkembang. Ibu-ibu yang di pasar ngendikan kali ibu-ibu di pasar ngomong ke Ahad pagi. Ini usaha kita. Nang ngaji ning kono kae bengan Ahad pagi ning kono kae. Akhirnya engko tak ampiri. Engko tak jemput. Kan gitu. Wah ini bagus. Jangan sampai yang pakai mobil ke sini hanya sendirian, ngajak tetangga. Ini enggak bawa 2-3 orang amal soleh. Di sana itu dihormati dan disegani, ngono to. Ono segane apa ora niku? Kalau nyoto mana disotoni. Pengajian di sana dihormati dan disotoni. Nek sega ora ono sega. Men seneng gitu loh. Ya Allah akan semakin terus pokoknya kayak sahabat Nabi niku loh. Sahabat Nabi niku sampai meninggalkan Makkah. Padahal di kota suci Makkah itu amal soleh luar biasa. Coro sahabat Nabi kemulan sarung ning Mekah. Itu kemulan sarung salat 5 waktu ning Mekah ganjarane gede niku. Kenapa? Karena amal di sana, salat di sana 100.000 kali lipat. Lah jan hebat. Lagi ambak nek untuk mendapatkan 100.000 kali lipat kudu tekan Mekah. Kan nek mriku ada teko teng mriku lah ya Allah Robi enake. Angger salat kok oleh 100.000 timbangan maksudnya mizan hisabnya. Tapi mereka lebih mencintai dakwah. Kan gitu. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Kenapa? Dia merasakan nikmat Allah. Islam itu dinikmati, agama itu dinikmati. Tanda kenikmatan fahadits, cerita. Adapun terhadap nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Kalau kita menikmati kuliah pagi ngeten iki tondo nikmat dari Allah itu critakno. Maka setiap diri kudu nyeritake kepada yang lain. Maka enggak cukup ini nanti masjid. Kalau udah gitu semua, kudu gawe gedung dakwah. Ngoten. Sing ombo sing gede. Coba kalau setiap ibu, setiap bapak 1 bulan bawa 1 saja, orang bengahat abot. Coba 1 bulan iso mentarget koyo MLM niku lho. Multi level pahala toh? Koyo MLM niku jan angger ketemu wong ngomongke produk. Angger ngomongke produk. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits, critakne. Wah akhirnya orang berkembang terus makin banyak. Lah ngoten. Itu yang selanjutnya sekalian niku wau surga sirat yang bawah. Surga dilarang untuk para nabi hingga Rasulullah SAW memasukinya. Dan surga dilarang untuk semua umat sebelum umat Muhammad SAW memasukinya. Ini kata beliau Ibnu Qayyim, maka nanti di belakang nabi itu akan ada 70.000 umat Nabi masuk surga tanpa hisab dan adab bersama Rasul. 70.000 di belakang Nabi. Ini yang disebut orang bertakwa tadi. Lah apakah kita masuk di dalamnya atau tidak? Tergantung amal. Karena Nabi juga mengatakan nanti dari 70.000 yang pertama itu di belakangnya setiap satu dari 70.000 akan membawa 70.000 lagi di belakangnya. Jadi masih ada kesempatan luas untuk bisa masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Kalau yang tidak lolos ini berarti tadi golongan ketiga. Wa kuntum azwajang salasah, 3 tadi, yaitu orang-orang yang kemudian masuk surga itu didahului masuk neraka dulu. Maka nanti akan terjadi dialog di surga setelah orang-orang yang masuk neraka itu pada masuk surga. Itu ada diterangkan di sekedar Bu ya, tak loncatkan, ini lupa saya. Ini Pak Bu, saya langsung ke 7 ya, biar ada sambung karena nggak cukup waktunya. 10 semuanya. Umat Nabi Muhammad SAW memberi syafaat kepada orang lain. Ini hadis Muslim. Wahai Rob kami, ini penghuni surga, mereka selalu berpuasa bersama kami. Mereka itu penghuni neraka maksudnya. Jadi orang-orang yang dulu pernah bareng-bareng amal soleh ting dunia niku, tekan akhirate kok ora ketemu ngono lho. Sing sisi swarga sing neraka. Lah niki sing di dalam surga kangen. Mereka berpuasa bersama kami, sholat bersama kami, berhaji bersama kami, gitu kan. Ini amal soleh contohnya saja. Maka dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui. Gitu. Ini ada kalimat yang perlu kita catat adalah kalian ketahui. Harus kenal. Gitu loh. Harus kenal. Nek ora kenal ra iso. Gitu. Kenal dari mana? Wajahnya. Maka orang-orang yang tidak kekal di neraka itu nanti wajahnya nggak kena api. Kalau yang sampai wajahnya kena api, kekal dia di neraka. Ini nanti perbedaannya kekekalan neraka itu. Kalau wajahnya masih nggak kena api, nanti temannya kan golei ketok rupane. Oh kayak koncoku, gak diselamat geni, sikile ngono, dengkule gitu. Ning awake raine enggak. Dia tahu itu dulu yang bersama saya puasa bareng, poso bareng, ibadah bareng, sholat bareng, haji umroh bareng gitu. Lah akhirnya Allah perintahkan, keluarkanlah orang-orang yang kalian ketahui, maka bentuk-bentuk mereka hitam kelam karena terpanggang api neraka. Kemudian mereka mengeluarkan begitu banyak orang yang telah dimakan neraka sampai pada pertengahan betisnya dan sampai kedua lututnya. Kemudian mereka berkata setelah selesai semuanya nih, wahai Rob kami, tidak tersisa lagi seseorang pun yang telah engkau perintahkan kepada kami. Pentingnya kenal atau sok bareng-bareng kalih wong-wong soleh. Maka nasihat niku sok tombo ati iku 5 perkara niki pas. Wong alim kumpulono. Kan ngono. Niku nasihat gangsal to. 1 wong alim kumpulono. Terus dzikir wengi lakonono, terus wetengono napa? Pripun? Wetengiro luwehono. Terus 4 dzikir wengi ingkang suwe. Terus salat malam ya lakonono. Itu kan nasihat baik. Ning sayangnya ming gawe nyanyian. Iya. Dadi nek ana wong lara datang ke Pak Dokter nyuwun resep. Bar oleh resep diwaca terus ra tau nang apotek. Mari apa ora? Dadi mung maca resep tombo ati 5 perkarane diwaca, ra tau ngumpuli karo wong alim, ora tau ngaji. Jangankan kok dzikir wengi yang suwe awane ora sempat dzikir. Badha dhuwur selak akeh gawean mlayu njlandral. Dan seterusnya. Itu bukan kaya resep sing diwaca, ning resep niku mbok nono datang ke Pak Dokter oleh resep, datang ke apotek tuku obat. Oke didahar diunjuk sehat, bismillah ngono. Lah kok malah ming diwaca. Kadang jadi pujian yang tidak terpuji ngono. Kenapa, Bu? Jadi kadang-kadang pujian yang tidak. Kenapa? Karena ganggu orang sedang apa meneh lirik lagu dan sebagainya dirubah modelnya. Wah, malah gawe cucak rawa barang. Harus 1000 kutha kacau. Ngoten nggih Pak Bu. Ini nanti orang-orang baik itu akan napa? Akan memberi napa? Syafaat. Sampai Imam Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in, ulama ahli ilmunya tabi'in itu, istaksiru li asdiqais sholihin, kata beliau.
ngakeh-ngakeh ngono. Suruh memperbanyak teman sodik yang lurus, yang baik. Istaksiru li asdiqo isolihin, kon ngakeh-ngakehake kanca sing soleh. Fa inna lahum syafaatun yaumal qiyamah. Karena orang-orang yang soleh itu kelak bisa memberi syafaat. Orang-orang soleh itu nanti dia mempunyai syafaat untuk teman-temannya yang tadi dikenal tadi. Dari mana? Dari wajahnya kenal. Orang kan kenal bukan lihat dengkulnya toh Bu. Kaya ini dengkule kancane aku kae. Ngono kok dengkul padha kaya ngono kok padha persis. Ha nek wajah beda, ada yang mancung ke dalam. Ada mancung keluar lah ngono. Hake koncoku kan gitu. Gitu. Makanya nanti ada memberi syafaat. Orang-orang baik ini Bapak Ibu nek karo wong apik aja ngasek bentik. Dengan orang-orang baik jangan sampai crash. Dijaga, bahkan pertahankan sampai mati karena Nabi mengatakan dalam hadis ini, siapa yang meninggal dunia mamin muslimin yamutu wa huwa yaqumu, gimana tadinya ya Rasulnya lah napa niki rada dawa. Maknanya siapa saja seorang muslim yang dia meninggal dunia di sampingnya berdiri arbauna rajulan, ada 40 orang yang nyolati. Jadi 40 wong, ora 400. Kon golek ming 40 iso melu nyolati. Gitu. Maka kata Rasul safahumullah gitu. Allah mengizinkan kepada 40 orang itu untuk memberi syafaat si mayit. Si mayit yang disolati wong 40. Tapi ada syarat di sana, la yusrikuna billahi syai'an. Jadi 40 orang ini tauhidnya mantap. Tidak ada kesyirikan sedikit pun. Jadi hatinya los betul, hanya Allah yang ditakuti. Hanya Allah tujuannya gitu. Orang wedi karo gangrangan. Wis ganteng-ganteng jas-jasan kopiahan, mbasane petuk gangrangan Bali. Oleh sepele men lah gitu. Mbasane ngono wis dong ganteng-ganteng jas-jasan ireng kabeh, arek ana apa niku jenenge? Ngantenan niku lho. Ngandhek kabeh ngliwati jembatan jebule guwang pitik. Wedi karo penghuni jembatan sing bau raksa, bukan itu. Orang yang kalau kita kok masih begitu ngajinya kita perlu perbaiki. Kalau lewat jembatan yo wedi kudu guwang pitik barang. Aku lho niku oleh kudus. Istri saya kudus, entek jembatan piro entek pitik sak kandang. Silahko lah aku nego gitu. Aku kudus ki melu saka got renteng niku nggen bar kula to. Kantor apa Bang Jo Keranggan merono sithik wis pirang jembatan. Tekan Kudus. Apa ora kontrak pitik sak kampung. Angger jembatan bae siji, ngono siji-siji ya. Bodol panitia to, Pak. Begitu, Pak. Arek bangun mulai misalnya Pak Sigit mau mulai bangun AKMT di Bulu. Kudu ana nyembelih napa? Das wedhus barang. Rekoso men. Kan gitu. Mak kebo karena ini dananya 7,2 M. 72 ya. 72 miliar. Dana untuk AKMT Akademi Kesehatan Muhammadiyah Temanggung itu targetnya untuk sampai nanti bagus sempurna itu 72 M. Tuh Bapak Ibu. Kok cuma malah ditambahin nganggo tuku kebo barang rekoso men. Men cepet men aman tanamin das kebo ndak bisa. Kita ini nggak bisa kalau tauhid begitu. Makanya satu budak banyak majikan keciloko. Perisa maksudnya? Satu budak majikannya akeh. Koken syariat. Syariat jembatan ono, syariat bangun rumah ono, syariat ngliwati perempatan kudu nglakson, bener syariat kuwi. Dan sebagainya. Koken syariat mumet. Wong syariat manut Allah aja belum kabeh syariat Allah dilakoni kok. Koken syariat, ning sawah ono syariat, ning kebon ono syariat, ning gunung ono syariat, ning laut ono syariat. Ini karena tauhidnya enggak lurus. Maka la yusyrikuna billah. Si 40 orang tadi orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, maka surga bagi si mayit. Karena orang yang tauhidnya lurus enggak mungkin masuk neraka. 40 melo di jom di kese kayak kono siji, kayak kono siji. Ono 40 apa ora? Mumpung urung sak entek umure to. Goleki 40
Muga-muga pas ana kabar meninggal dunia bisa mendatangi dan bisa nyolati. 40 mboten langsung sekali Pak salat. Yang penting ketika belum di makam disolati 40. Ora syukur meninggal dunia ning tanah suci. Susuk. Anu 40 kecil ya toh. Oh, tanah suci samban-amban ngono pirang wong ya 40 lolos. Ning nggih ora kabeh catetane mati teng mriko. Kan gitu. Oke rono wae saku-saku sik urung mentas kok. Gitu, ngenteni mentas. Begitu sekalian niki riyen dan ini ada keterangan-keterangan para ulama niki Bu, niki. Ini belum selesai. Kapan-kapan masih ada jadwal enggak selesai? Ke sini. Lupa saya ya. Nek mboten ke 2025 ya. Bar bodo ngono to. Demikian aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu al ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.